Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah topik yang kerasa banget dekat sama keseharian kita. Di ulasan ini, kita bakal ngikutin kisah dua tokoh utama. Pertama, ada Dr. Saddam Ismail, seorang pakar klinis yang selalu kasih fakta medis secara belak-belakan. Terus yang kedua, kenari nih, Pak Ade Djoko. Pak Ade Djoko ini benar-benar cerminan banyak dari kita loh. Beliau hobi banget makan enak, doyan ngemil, dan ngerasa selama ini badannya baik-baik aja. Ya, seenggaknya sampai suatu hari beliau nonton penjelasan dari Dr. Saddam. Dan tiba-tiba aja, dunianya yang penuh dengan gorengan renyah mendadak runtuh. Nah, coba bayangin deh, momen pas Pak Ade Djoko dapat kesadaran ini. Beliau lagi asyik banget nyender di sofa, ngunyah bakwan favoritnya, sambil asyik scroll HP. Tiba-tiba dia denger fakta yang bikin dia berhenti ngunyah. Dia sampai bergumam, "Loh, bentar, 30% kolesterol itu datangnya dari makanan. Tak kira selama ini kolesterol tinggi itu cuma murni karena faktor keturunan atau genetik aja." Disinilah letak salah kaprah terbesarnya. Pak Ade Djoko baru ngeh, ternyata selama ini dia sendiri yang tanpa sadar ngundang penyakit lewat makanan yang dia makan. Jadi, poin paling krusialnya itu ada di angka ini, 30%. Dr. Saddam memvalidasi fakta medis ini dengan sangat gampang. Tubuh kita, tepatnya organ hati kita, emang secara alami memproduksi kolesterol. Kolesterol ini sebenarnya punya peran penting banget buat bikin hormon dan mencerna vitamin. Tapi, ini tapinya, tambahan 30% dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari inilah yang seringkali bikin bablas. Kalau asupan dari luar ini nggak kita kontrol, angka kolesterol di dalam darah bakal meroket ngelewatin batas aman, dan akhirnya masuk deh ke zona bahaya. Terus pertanyaannya sekarang, apa aja sih makanan yang bisa bikin angka 30% tadi meledak? Yuk kita anggap aja ini semacam inspeksi mendadak ke dapurnya Pak Ade Djoko. Dr. Saddam ternyata udah merangkum daftar 10 makanan tantangan utama buat penderita kolesterol tinggi. Dan jujur aja ya, pas kita cek daftar ini satu persatu, Pak Ade Djoko mulai keringat dingin. Soalnya dia baru sadar, ternyata semua musuh kesehatannya ini lagi nongkrong dengan santainya di dalam kulkas dan di atas meja makannya sendiri. Oke, kita mulai dari pantangan nomor 1 dan 2, gorengan dan lemak jenuh. Ini beneran sukses bikin Pak Ade Djoko panik. Dia langsung melihat ke arah sarapan nasi uduknya yang pakai santan kental, plus bakwan di tangannya yang ternyata digoreng pakai minyak jelantah. Tahu kan minyak hitam yang udah dipakai berkali-kali itu? Nah, Dr. Saddam jelasin, kalau makanan yang digoreng, apalagi pakai minyak jelantah, itu full banget sama lemak trans dan kalori jahat. Begitu juga santan sama minyak kelapa sawit yang isinya lemak jenuh. Solusinya? Coba deh mulai ganti cara masaknya. Sesekali dikukus, direbus, atau kalau mau dipanggang, pakai sedikit minyak zaitun aja. Lanjut ke pantangan nomor 3 dan waduh, di sini Pak Ade Djoko sampai refleks megang dadanya. Jeroan! Ayo ngaku, siapa di sini yang susah banget nolak jeroan karena rasanya yang gurih abis. Sate usus, gulai otak, hati ayam, jantung, wah sedep banget kan? Tapi Pak Ade Djoko beneran terpukul pas tahu fakta ini. Hidangan favoritnya itu bukan makanan penambah stamina, tapi justru biang kerok yang bikin dia sering pusing dan lehernya kaku belakangan ini. Pesan Dr. Saddam tegas banget, kalau udah ada riwayat kolesterol tinggi, jeroan harus dicoret dari menu. Ini cepet banget naikin kadar kolesterol jahat di darah kita. Dan sampailah kita di patah hati terbesarnya Pak Ade Djoko, yaitu pantangan nomor 4, kulit. Coba bayangin sepotong ayam goreng, kulitnya renyah banget di luar tapi lumer pas digigit. Duh, godaan banget kan? Tapi sayangnya, bagian terlezat ini adalah ancaman besar buat kesehatan. Dr. Saddam ngasih tahu fakta pahit kalau kulit hewan, entah itu kulit ayam atau kikil sapi, kandungan lemak jenuhnya itu jauh lebih tinggi daripada dagingnya sendiri. Buat Pak Ade Djoko, ngerelain kulit ayam demi nyelamatin pembuluh darahnya itu kerasa kayak pengorbanan yang berat banget. Tapi ya mau gimana lagi, ini mutlak harus dilakuin. Sekarang, coba perhatiin baik-baik angka yang lumayan gede ini, 242 mg. Ini adalah statistik keras buat pantangan nomor 5. Percaya atau enggak, satu butir kuning telur itu mengandung sekitar 242 mg kolesterol. Iya, cuma dari satu butir kuning telur aja. Fakta ini sering banget luput dari perhatian kita sehari-hari. Dan pas denger ini, Pak Ade Djoko langsung ngelirik tajam ke arah keranjang telur di pojok dapurnya. Kenapa sih angka tadi itu penting banget buat kita bahas? Karena ini bakal ngubah total cara kita sarapan. Pak Ade Djoko langsung mikir, kebiasaannya makan 2 telur mata sapi yang digoreng basah pakai margarin, itu ternyata sama aja kayak overdosis kolesterol harian. Untungnya, Dr. Saddam nggak ngelarang makan telur 100% kok. Anjurannya jauh lebih masuk akal. Batasi aja 1-3 butir sehari dan usahain direbus, jangan digoreng.
Pak De Joko akhirnya dapat ide cemerlang nih. Mulai besok, dia cuma bakal makan bagian putih telurnya aja yang tinggi protein. Sementara kuning telurnya, ya dikasihin aja ke cucunya yang lagi dalam masa pertumbuhan. Pinter kan? Pas lagi nyoba mencerna semua pantangan tadi, tiba-tiba muncul monolog di kepalanya Pak De Joko. Oke, daging merah harus dibatasi. Jeroan udah pasti coret. Tapi kalau makanan laut atau seafood, itu kan pasti sehat semua dong. Nah loh, ini nih miskonsepsi alias salah kaprah diet yang paling sering kejadian di sekitar kita. Kita mikirnya semua yang dari laut itu tiket aman buat diet. Padahal, mari kita lihat gimana Dokter Sadam mematahkan mitos yang satu ini. Jeng jeng, selamat datang di pantangan nomor 7. Ternyata, udang adalah sang raja kolesterol di lautan luas. Kalau dibandingin sama ikan atau cumi, kadar kolesterol si udang ini emang juara satunya. Dengar fakta ini, gelembung ilusi seafood sehat Pak De Joko langsung pecah berantakan. Dia sampai panik dan buru-buru nyari buah pepaya di meja makan. Soalnya, menurut anjuran Dokter Sadam, kalau emang lagi kepengen banget atau terpaksa makan seafood, wajib hukumnya dibarengi sama banyak serat dari sayur dan buah. Serat ini fungsinya ibarat penawar, supaya kolesterol nggak gampang numpuk di aliran darah kita. Terus, kita gabungin aja nih pantangan nomor 6 dan 9. Makanan cepat saji dan daging olahan. Ini termasuk burger, kentang goreng, sampai sosis dan kornet yang sering banget standby di kulkas kita. Pak De Joko langsung teringat momen-momen seru pas dia menraktir cucunya makan burger dan junk food di akhir pekan. Ternyata, makanan yang serba instan dan praktis ini itu minim banget nutrisinya, tapi justru padat sama kalori dan kolesterol. Efeknya, berkontribusi langsung bikin perut buncit dan memicu peradangan di sirkulasi darah. Bener-bener musuh dalam selimut deh makanan olahan ini. Sampai di titik ini, Pak De Joko kelihatan lemes banget natap toples kue nastar di atas mejanya. Dia mulai keringet dingin lagi. Waduh, tunggu dulu. Jangan bilang kalau kue-kue manis ini sama garam juga ikut dibatasi, kan rasanya nggak ada lemak-lemaknya acan. Transisi ke bahaya tersembunyi ini super penting buat kita pahami bareng. Karena sering banget kan kita tuh cuma fokus musuhin minyak dan lemak pas lagi ngomongin kolesterol. Padahal masih ada musuh lain yang ngintai di balik rasa manis dan gurih. Dan iya banget. Pantangan nomor 8 dan 10 itu adalah makanan manis dan makanan tinggi garam. Gula yang jelas-jelas kelihatan bentuknya di kue kering, es krim, atau dessert favorit kita itu dampaknya langsung ke obesitas dan penyakit kardiovaskuler. Dan tebak apa? Ujung-ujungnya memicu masalah kolesterol juga. Sementara itu, si garam alias natrium jago banget sembunyi. Pak De Joko baru ngah kalau natrium tinggi itu nggak cuma ada di garam dapur yang ditabur pas masak, tapi ngumpet cantik di balik bumbu makanan kemasan yang suka dia jadiin camilan sore. Dua-duanya ini sukses banget naikin tekanan darah dan bisa memicu komplikasi yang lumayan fatal kalau digabung sama kolesterol tinggi. Nah, kita sampai juga di kalimat paling sakti dan paling bahaya yang sering banget diucapin sama pejuang diet. Alah, cuma dikit kok, nggak apa-apalah. Dokter Sadam secara khusus ngasih warning keras soal pola pikir bandel yang satu ini. Beliau nekenin kalau kita ini nggak pernah bisa ngukur secara pasti seberapa ngerusaknya sih yang namanya sedikit itu di dalam tubuh. Pak De Joko langsung ngerasa kesindir abis, berasa Dokter Sadam lagi munjuk langsung ke hidungnya. Soalnya pola pikir suka kompromi inilah yang sering banget bikin semua usaha diet sehat kita gagal total. Oke, dari tadi kan kita ngomongin masalahnya, terus solusinya gimana dong buat ngerangkum ini semua? Mari kita bandingin kebiasaan lama Pak De Joko sama solusi cerdas yang ditawarin Dokter Sadam. Solusi utamanya tuh simpel dan praktis banget. Yuk kembali ke dapur. Daripada keseringan jajan atau makan di luar, jauh lebih baik kalau kita masak sendiri. Kenapa? Karena dengan masak sendiri, kita yang pegang kendali penuh. Kita yang atur takaran garamnya, kita bisa pilih jenis minyaknya, misalnya upgrade ke minyak zaitun. Dan pastinya kita bisa pilih cara masak yang lebih sehat. Intinya, ini cara terbaik buat ambil alih kontrol soal apa aja yang masuk ke perut kita. Dan ini dia 3 langkah pamungkas buat ngejaga kolesterol kita untuk jangka panjang. Pertama, terima dulu semua pantangan tadi dengan ikhlas, jangan dilawan. Kedua, kita harus pinter-pinter cari substitusi atau pengganti yang rasanya tetap enak. Kayak tadi, merebus telur alih-alih menggorengnya. Dan yang ketiga, nah ini yang sering banget disepelein, jaga mindset kita supaya tetap bahagia. Dokter Sadam ngingetin banget kalau stres mikirin pantangan makanan itu justru bikin tubuh gampang sakit. Jadi, jalani gaya hidup baru ini dengan santai aja, tetap happy, dan gak usah dijadiin beban. Dengerin semua penjelasan lengkap tadi, Pak De Joko akhirnya dapat pencerahan luar biasa. Dia langsung berdiri, jalan ke dapur, membuang minyak jelantah hitamnya, dan menyingkirkan semua sisa gorengan di meja. Dia akhirnya nyadar satu hal yang jauh lebih berharga dari sekedar manjain lidah sesaat. Pak De Joko milih keluarganya.
Dia pengen banget tetap sehat, dikasih umur panjang, dan yang paling penting bisa nemenin cucu-cucunya tumbuh besar sampai nanti ngelihat mereka menikah. Motivasi emosional yang kuat kayak gini nih yang jadi kunci utama suksesnya sebuah komitmen diet. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kita semua. Pertanyaan yang sama yang akhirnya bikin Pak De Joko berubah. Apakah Anda bakal milih sensasi renyah sesaat dari camilan gorengan, atau Anda lebih milih seumur hidup ngumpulin kenangan sehat bareng orang-orang tersayang? Coba deh mulai cek lagi isi kulkas dan dapur Anda hari ini, dan yuk mulai ambil keputusan yang lebih bijak buat tubuh kita. Sampai jumpa di ulasan visual kita berikutnya ya. Dan pastinya, salam sehat selalu!